Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami bisa berjumpa kembali dengan pemirsa dimanapun Anda berada dalam program Ramadan Menyapa, Ramadan Menyapa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan Radar Cirebon Televisi. Pada malam hari ini kita akan berbincang terkait dengan hal yang setiap tahun mungkin sangat menarik untuk dikaji, yakni terkait dengan penentuan awal bulan Hijriah. Malam hari ini kita memasuki tanggal yang ke-29 bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Besok atau lusa insya Allah kita akan berhari raya Idul Fitri. Pada malam hari ini kita akan berbincang tentang tema Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, model dan metode penentuan awal bulan Hijriah. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita kedatangan tamu, narasumber. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Syamsuddin MAG. Beliau dosen ilmu falak di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Beliau juga pengasuh pondok pesantren Al-Ihya. Termasuk beliau juga aktif sebagai ketua Badan Hisab Ru'yat Kabupaten Cirebon. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar nggih Pak Kiai? Alhamdulillah. Besok atau lusa ini kayaknya lebaran Pak Kiai. Mudah-mudahan tetap selalu diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, awal bulan itu hal yang sangat menarik kita kaji. Di antaranya ini adalah kajian yang ada di dalam kajian ilmu falak. Ilmu falak itu mengkaji 4 hal. Ada terkait dengan mawaqitus sholat, waktu sholat, kemudian terkait dengan arah kiblat, yang ketiga terkait dengan penentuan awal bulan, dan yang keempat terkait dengan penentuan atau waktu gerhana. Dan pada malam hari ini kita akan fokus kajiannya adalah terkait dengan penentuan awal bulan Hijriah, yang nanti pada akhirnya kita akan berbicara tentang Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1442 Hijriah yang nanti akan kita hadapi bersama. Langsung saja pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kita langsung kepada narasumber Bapak Dr. Kiai Haji Syamsuddin MAG untuk menyampaikan materi sebagai muqaddimah di dalam perbincangan kita dalam program Ramadan Menyapa untuk Ramadan Menyapa pada malam hari ini. Silakan Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila hatta ada kal urdunil qadim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala khairi ibadillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah walladzina yura'una syamsa wal qamara li dzikrillah, amma ba'du.
Para pemirsa RCTP di mana saja berada, alhamdulillah syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini bisa berjumpa kembali dalam acara Ramadan Menyapa yang diselenggarakan oleh LP2M YIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan ini mungkin pertemuan terakhir dari acara Ramadan Menyapa. Dan sebentar lagi kita akan bertemu di akhir Ramadan, di puncaknya yaitu Idul Fitri. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salamnya semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa sekalian, tadi sudah disampaikan pembahasan kita pada malam ini terkait dengan Hari Raya Idul Fitri. Tentunya dengan penentuan awal bulan Hijriah, akhir bulan Ramadan. Di sini akan kita bicarakan ada dua metode yang akan dibahas. Pertama metode ru'yat, yang kedua metode hisab. Ru'yat artinya melihat. Ini metode ru'yat ini jelas merupakan ta'abudi, artinya ibadah kita melaksanakan ru'yatul hilal ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala antara lain surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumu syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan, silahkan untuk berpuasa. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Kata Allah Subhanahu wa taala, para kaum semuanya bertanya kepada kamu Muhammad terkait dengan bulan sabit. Jawab saja, katakan kepada mereka bahwa bulan sabit itu tanda-tandanya waktu untuk manusia dan juga untuk ibadah haji. Ada hadis lagi, kemudian sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Kalian semuanya hendaknya berpuasa ketika sudah melihat bulan, berbuka juga ketika melihat bulan. Fa'in gubiya alaikum fa'akmilu idata salasina. Bila mana terkait dengan ru'yat bulan itu ada mendung, umpamanya terhalang dengan sesuatu, maka sempurnakanlah, takdirkanlah hitungan bulan itu. Para pemirsa sekalian, ru'yatul hilal jelas dasar hukumnya tadi baik menurut Al-Quran, menurut hadis Rasulullah SAW. Ru'yat di sini adalah ru'yat bil pilil, dengan mata telanjang, mata kepala kita langsung. Inilah ru'yat yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ru'yat bil ilmi. Kalau ru'yat bil ilmi, ru'yat dengan rasio, dengan juga teknologi, bisa jadi itu ru'yat yang biasa dilaksanakan oleh Muhammadiyah, sehingga bukan ru'yat langsung melihat bulan, tapi dengan hitungan-hitungan. Para pemirsa, untuk sementara itu saja dulu. Mari kita dulu bincangkan, barangkali ada yang perlu dipertanyakan, ya, baik oleh para pemirsa atau juga oleh moderator atau pembawa acara. Mangga dipersilakan. Terima kasih Kiai atas mukadimah yang tadi sudah disampaikan. Pemirsa yang budiman, sepertinya kita lanjut dengan pariwara yang akan lewat. Monggo.
pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kita bergabung kembali di dalam acara program Ramadan Menyapa. Pemirsa yang budiman, kami lanjutkan. Tadi Pak Kiai bahwa tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan penentuan awal bulan, termasuk juga 1 Syawal, ya, itu ada metode hisab dan ada metode ru'yat. Sebetulnya terkait dengan penentuan awal bulan, khususnya di 1 Syawal 1442 Hijriah ini, ya, ini kebetulan Bapak Kiai kan Ketua BHR Ya, Kabupaten betul. Cirebon. Persiapan-persiapan aja, persiapan apa saja ini Pak Kiai yang perlu disiapkan dan nanti sampai kemudian penentuan 1 Syawal itu bisa ditentukan atau diputuskan. Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih. Para pemirsa RCTP di mana saja berada, kami dari Badan Hisab Ru'yat Daerah Kabupaten Cirebon menghadapi awal Syawal 1442 Hijriah ini sudah mempersiapkan antara lain yang pertama kali, yang paling penting itu menentukan kapan istima'nya terjadi awal Syawal ini, begitu kan. Hitungan tentunya disiapkan. Walaupun kami mazhabnya ru'yat, selalu ru'yat dalam kondisi apapun, tetap hitungan diperlukan sebagai pembantu, tentunya bukan yang utama. Kami sudah mempersiapkan ketinggian hilal untuk awal Syawal ini min 5 derajat 36,52 menit. Melihat kondisi hilal min 5 derajat ini, menurut teori ilmu falak atau hisab, jelas ini tidak mungkin untuk bisa dilihat karena posisi hilal di bawah ufuk. Begitu. Sehingga prediksi untuk awal Syawal atau lebaran kita tahun ini yaitu akan jatuh pada hari Kamis, ya. Sebab kenapa? Ini akan diistikmalkan. Besok nanti hari Selasa itu ru'yatul hilal, melihat bulan, karena besok itu adalah memang istima'nya di ru'yat. Ketika di ru'yat insya Allah menurut prediksi di berbagai wilayah Indonesia ini bulan tidak akan terlihat tampaknya. Sebab bulan di bawah ufuk min 5 derajat, maka diistikmalkan. Besoknya lagi kita hari Rabu itu masih melaksanakan puasa Ramadan genap 30 hari. 30 hari. Nah, jadi itulah istiqmal. Oleh karena itu, insya Allah setelah pelaksanaan Ru'yatul Hilal dilaporkan nanti ke pusat, dan di pusat akan disidang isbatkan oleh Menteri Agama dan diputuskan untuk diistikmalkan. Itu prediksi bagi kami sebagai tugas daripada Badan Hisab Ru'yat Daerah, dan kemungkinannya ahli falak yang lain seperti itu prediksinya, gitu. Ya. Sepertinya ada yang menarik Pak Kiai tadi, Ya. terkait dengan bahwa tinggi hilal itu negatif, ya. Ya. Jadi kalau tidak salah itu antara sekitar negatif 5, sekian. Ya. Nah, sedangkan kalau dalam secara prediksi bahwa tinggi hilal di bawah ufuk atau negatif itu tidak bisa terlihat. Tidak terlihat. Tetapi tadi menarik juga Pak Kiai. Ya. Besok itu tetap akan dilaksanakan Ru'yatul Hilal. Betul. Itu seperti apa Pak Kiai? Barangkali bisa Ya. lebih dijelaskan lagi Pak. Baik, terima kasih. Betul. Bisa jadi orang keder juga ini. Katanya di bawah ufuk. Hilal tidak mungkin terlihat. Goir imkanu ru'yah, begitu kan. Tapi kok di ru'yat juga. Jadi sekali lagi tadi sudah disampaikan di awal
bahwa hitungan itu, teori itu tadi hanya sebagai pembantu saja terhadap ru'yat yang berkualitas. Wajibnya adalah kita itu dalam kondisi apapun, posisi, situasi hilal itu, ru'yat harus dilaksanakan karena perintah dari nas-nas tadi yang ada. Sehingga kita melaksanakan ru'yatnya itu adalah ta'budi, ibadah, melaksanakan dari nas-nas Al-Quran, hadis yang tadi sudah disampaikan itu. Ya, jadi kalau tadi ukuran-ukuran itu sebetulnya itu hanya teori daripada hisab saja, tapi memang membantu terhadap ru'yat sebetulnya. Makanya kami tetap akan melaksanakan ru'yatul hilal besok itu. Bahkan di berbagai titik di Indonesia ini akan dilaksanakan ru'yatul hilal besok hari Selasa, ya. Tapi sekali lagi memang situasi hilal di bawah ufuk sebab min 5 derajat. Yang imkanu ru'yah itu minimal 2 derajat. Ini menurut kesepakatan Mabims. Mabims itu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sepakat 2 derajat. Kalau 2 derajat itu memungkinkan bulan bisa dilihat. Di bawah itu goir imkanu ru'yah, begitu kan. Tapi sekali lagi, dalam kondisi apapun, kami sebagai mazhab ru'yah akan melaksanakan ru'yat ketika memang sudah ada ijtima, begitu. Ya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa juga bisa bertanya atau mungkin mau berdiskusi dengan kita yang ada di studio, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Pak Kiai, terkait tadi ru'yatul hilal gitu. Bahwa ru'yatul hilal itu dilaksanakan setiap tanggal 29 gitu. Jadi termasuk sebuah kegiatan yang termasuk nilai ibadah perintah. Nah, sekarang terkait dengan tempat, Pak Kiai. Apakah ada kriteria tempat yang memang itu bisa masuk standar untuk ru'yatul hilal, Pak Kiai? Artinya kriteria seperti apa gitu? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sangat penting sekali sebab tempat ini sangat dibutuhkan sekali di berbagai wilayah Indonesia untuk tepat ru'yatul hilal. Sebelumnya kami termasuk mahasiswa yang praktek ru'yatul hilal di YIN Syekh Nurjati Cirebon itu selalu dibawa ke Pelabuhan Ratu asalnya. Iya, selalu berangkat ke sana setiap awal Ramadan, begitu kan, termasuk awal Syawal. Tapi ketika sudah ditemukan titik yang baik untuk ru'yatul hilal, maka kami sekarang selalu melaksanakannya di sini, tidak berangkat lagi ke Pelabuhan Ratu. Yakni tempatnya untuk ru'yatul hilal di wilayah Cirebon itu di Pantai Baro Gebang. Di situ tempat pelelangan ikan, tepatnya sangat tepat untuk melaksanakan ru'yatul hilal. Nah, tadi itu terkait dengan kriterianya, diusahakan di situ ada pantai, laut itu tidak terhalang lagi dengan pohon, dengan bangunan apapun, atau dengan polusi apapun, sehingga seolah-olah langit itu menyatu dengan laut itu, sehingga terlihat nanti ufuknya jelas, bersih, tidak terganggu dengan polusi atau juga dengan benda-benda yang lain. Nah, itu silahkan cari di wilayah selain di Gebang, barangkali ada, bisa dipakai untuk tempat ru'yatul hilal. Hanya untuk sementara ini kita baru menemukan di Gebang saja, belum melihat ke tempat yang lainnya, dan itu pun hasil pencarian ahli dari Jakarta melalui internet, ditemukanlah di situ. Makanya kami selalu sekarang melaksanakan ru'yatul hilal di Pantai Baro Gebang, Kabupaten Cirebon. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Sangat menarik Pak Kiai. Tapi kita harus jeda dulu sementara. Pemirsa Budiman, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini.
pemirsa, kita bergabung kembali dalam program spesial Ramadan. Ramadan Menyapa, bekerja sama dengan Radar Sorban Televisi dan LP2M Yayan Syekh Nurjati. Pak Kiai, tadi di awal panjenengan seperti menyatakan ada istilah ijtima. Ya. Iya. Jadi dalam proses penentuan awal bulan itu ada istilah ijtima. Sebetulnya betul. Barangkali pemirsa di rumah ada yang belum begitu memahami terkait dengan istilah ijtima. Apa itu ijtima dan yang seperti apa? Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih. Jadi ini ijtima ini sangat penting dalam penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa mengetahui ijtima tidak akan bisa menentukan. Ya, baik kapan umpamanya gurubnya matahari, itu kan ketinggian bulan sabit dan sebagainya ditentukan dengan ijtima dulu awalnya. Ijtima artinya berkumpul, konjungsi geosentris, ya. Bumi dengan bulan ini sama di bujur yaitu langit, begitu kan posisinya. Dan setiap tanggal atau 29 hari akan terjadi ijtima. Ini setiap 29 hari. Bagi kita setelah ijtima langsung dilakukan pengamatan ru'yatul hilal. Tapi ini juga tentunya kalau mau menggabungkan, mengkolaborasikan ru'yat dengan hisab tadi, tergantung ketinggian bulannya seperti apa. Tapi sebetulnya bagi Muhammadiyah, ketika terjadi ijtima, disitulah hilal sudah wujud, terutama yaitu ijtima qoblal ghurub, ya. Tapi kalau sekarang ini yang terjadi adalah ijtima badal ghurub, begitu kan. Kita mendengar kalau tidak salah ada pengumuman dari Ormas Muhammadiyah, mereka juga sudah menentukan awal Syawal itu tanggal 13 Mei, ya, berarti sama dengan kita. Bisa jadi karena mungkin ini ijtimanya itu ba'dal ghurub, begitu kan. Tapi pada intinya bagi mereka, walaupun kondisi hilal min sekian derajat, bahkan sampai 0 derajat, yang penting adalah sudah ijtima, maka sudah masuk bulan di situ. Bagi kita tadi ada kriterianya, yaitu minimal 2 derajat itu, ya. Kecuali yang sekarang terjadi itu adalah min 5 derajat, jelas ini di bawah ufuk, begitu kan. Sehingga kita perlu untuk mengistikmalkannya, begitu kan. Jadi itulah ijtima itu, ya, berkonjungsinya bumi, ya, dengan bulan itu, gitu kan, di bujur langit, begitu kan. Sehingga bulan di situ ketika ijtima tidak terlihat, terpisah dengan matahari, sementara memang bulan itu mustafadun, nurul qamar mustafadun minuri samsi. Bisanya bulan itu bersinar karena memang dari adanya matahari. Ketika posisi ijtima tidak mendapatkan sinar dari matahari, begitu kan bulan itu. Jadi ijtima itu dalam satu bujur, ya? Iya, satu bujur langit, bujur langit. Posisi bujur langit sama posisinya. Jadi itu terjadi setiap bulan di Iya, tanggal 29. setiap bulan, iya. Makanya tadi disebutkan pakai ada istilah ijtima, gitu ya. Nah, Pak, betul, ya? ijtima, betul. Pak Kiai, ini lanjut terkait dengan ru'yat, ya, terkait dengan ru'yatul hilal. Baik. Kadangkala ada orang yang dalam menentukan awal bulan atau Syawal, 1 Syawal, ya, itu menggunakan ru'yatul hilal. Tapi kadang bertanya-tanya atau membandingkan dengan hasil ru'yat di luar negeri misalkan. Oh, di luar. Ya, misalkan luar hasil ru'yat di Arab Saudi terlihat, tetapi di sini tidak terlihat. Nah, kadangkala kemudian mengikutinya yang ada di Arab misalkan. Iya, nah, benar. Itu. Sehingga berbeda dengan yang ada di kita, gitu. Ya, sehingga kemudian berbeda. Nah, Iya. Kadangkala itu sekelompok, ya, beberapa orang yang memang meyakini itu ada. Nah, sebetulnya ru'yatul hilal itu kalau saya pernah dengar itu ada istilah ru'yatul hilal lokal,
ada ru'yatul hilal nasional, kemudian ada ru'yatul hilal yang internasional atau global. Itu sebenarnya yang seperti apa Pak Kiai? Lebih dijelaskan. Baik, terima kasih. Ini masih banyak memang kelompok orang yang ketika akan memasuki Idul Fitri atau awal Ramadan itu bertanyanya keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti bertanya ke Mekah umpamanya. Nah, itu yang disebut dengan ru'yat global atau ru'yat internasional. Bagi kita, ru'yat global itu termasuk ru'yat lokal tidak bisa diterima. Yang dilaksanakan oleh kita ini adalah ru'yat nasional. Salah satu contoh ru'yat nasional itu, kita ru'yat di posisi mana aja titik ru'yat di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Cirebon, ada di Sulawesi, ada di mana saja, di Jakarta, di Sukabumi, di Palu, di mana saja. Salah satunya ada yang melihat, di tempat lain tidak melihat. Itu sudah sah untuk dijadikan dasar awal bulan Hijriah. Ini namanya ru'yat nasional. Di Cirebon terlihat, di lain tidak terlihat. Ada kadang-kadang di sini terlihat jelas, apalagi kalau begitu. Di salah satunya saja terlihat, hanya terlihat di Bali saja, hanya terlihat di Sumatera saja umpamanya, itulah ru'yat nasional yang bisa diterima di wilayah hukum kita. Jadi riwayat ru'yat lokal juga tidak bisa diterima, hanya untuk lokal di situ saja, gitu kan. Begitu juga ru'yat global tidak bisa diterima karena perbedaan antara Indonesia dengan Makkah umpamanya, perbedaannya itu sangat jauh, berapa jam, ya di atas 6 jam begitu kan. Oleh karena itu tidak bisa diterima adanya riwayat global atau juga ru'yat lokal. Yang kita laksanakan yaitu ru'yatnya nasional, ya. Begitu. Terima kasih. Menyambung tadi Pak Kiai terkait dengan ru'yat lokal, ya. Artinya kalau bisa misal lebih diperjelas lagi, bisa nggak masuk misalkan ru'yat lokal itu ada yang sekelompok aliran lah, satu aliran, ya, dengan anggota-anggota pengikutnya, misalkan ru'yatul hilal, kadang-kala mereka menggunakan alat yang terbatas, kemudian seolah-olah meyakini dan mengakui bahwa melihat hilal itu termasuk tidak Pak Kiai? Lokal di situ lokal dari sisi pengertian, ya. Geografis. Tapi dari juga termasuk dari sisi golongan, ada yang golongan misalkan golongan 1 meyakini melihat hilal atau dengan perhitungannya mengawali hari raya itu lebih dulu misalkan. Kadang-kala 3 kali berturut-turut itu di Indonesia pernah itu kalau nggak salah itu. Jadi di wilayah mana itu hari raya, kemudian ada lagi golongan yang ini hari raya, sampai kemudian pemerintah menyatakannya sebetulnya keputusannya adalah hari ini. Nah, itu seperti apa Pak Kiai? Iya. Jadi itu termasuknya ke ru'yat lokal juga. Ru'yat lokal. Sebab kenapa itu hanya berlaku untuk lokal di situ saja, tidak diterima oleh yang lainnya begitu kan. Sementara kita kan mempunyai kriteria yang mu'tabaroh. Sementara mereka kadang-kadang ada salah satu aliran, kalau nggak salah Tarekat Naksabandiyah. Tapi yang Naksabandiyah juga beda dengan ada Naksabandiyah yang lain, ya. Itu selalu berbeda dengan kita, berbeda dengan pemerintah begitu kan. Yang katanya ada lagi ru'yat bukan melihat bulan, tapi seseorang ditutup pakai kain, nanti disebutkan tanggal gitu kan, tanggal sekian. Ini tambah kacau lagi. Tidak jelas kriteria dalam menentukan awal bulannya gitu kan. Jadi itu gambaran ru'yat lokal yang semacam itu bisa masuk, ya Pak. Masuk, sehingga kriterianya tidak mutabaroh, tidak sesuai dengan
pengetahuan atau ilmu falak, begitu kan, atau dengan ilmu hisab. Ya. Terima kasih Pak Kiai, tapi kita harus jeda sementara. Baik. Pemirsa Budiman, kita jeda sementara, kita saksikan bersama pariwara yang akan lewat. Pemirsa yang budiman, kita berjumpa kembali dalam segmen berikutnya. Pak Kiai tadi sudah sangat banyak sekali jelaskan terkait dengan ru'yat hilal dan hal-hal lain. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan yang mungkin lebih sangat tepat untuk kita bahas, yakni terkait dengan hari raya atau Lebaran Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Yeah. Okay. Secara perkiraan itu jatuhnya itu tanggal berapa Pak Kiai? Artinya sebelum mungkin kita ikuti keputusan di pemerintah atau nanti ada sidang yang memutuskan itu, secara perhitungan ataupun nanti secara metode itu yang mana itu Pak Kiai yang digunakan dalam ilmu falak atau ilmu hisab yang nanti kita jadikan acuan? Maksudnya kalau terjadi perbedaan begitu? Jadi apa namanya, perkiraan untuk Lebaran prediksi, tahun ini, prediksi ya, bahasanya prediksi. Oh ya, terima kasih. Tadi sudah disinggung sekilas untuk tahun ini prediksi awal Syawal atau Lebaran kita terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei. 13 Mei ya. Sebab besok itu tanggal 29. Mei-nya Mei 11 ya. 12-nya hari Rabu, 13-nya hari Kamis, begitu kan. Kalau bulan Hijriahnya besok itu tanggal 29, hari Rabunya 30. 1 Syawal berarti hari Kamis, begitu kan. Hari Kamis. Jadi kita melaksanakan Lebaran itu insya Allah prediksi kita adalah hari Kamis. Nah, ini menggunakan istiqmal tadi sehubungan dengan posisi hilal di bawah ufuk karena min 5 derajat 36,52 menit begitu. Iya. Prediksi ya secara perhitungan ya Pak Kiai, iya, secara betul. perkiraan. Lah, mungkin tidak Pak Kiai, artinya di dalam proses penentuan awal bulan termasuk juga ini tanggal 1 Syawal ya, atau hari Lebaran ini terjadi perbedaan Pak Kiai. Artinya perbedaan dalam menentukan hari hanya. Iya. Bisa jadi kan mungkin ada yang hari Lebarannya hari Rabu, bisa jadi. Atau mungkin hari Jumatnya mungkin bisa jadi. Iya. Artinya mungkin tidak terjadi seperti itu Pak Kiai. Artinya pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya dalam proses penentuan awal bulan itu seperti apa Pak Kiai? Sangat mungkin terjadi. Iya. Seperti apa? Sangat mungkin ya, sebab sering kita terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Iya. Hanya saja kita mendengar Muhammadiyah dengan pemerintah itu selalu berbeda, terus terang saja. Hanya sekarang ini, terutama di periode kedua Pak Jokowi ini, alhamdulillah selalu tidak ada masalah. Lebaran. Sebelumnya kita masih puasa, mereka sudah Lebaran. Oh, iya. Kenapa? Karena memang perbedaan, kita pakai ru'yat, mereka pakai hisab. Ketika sudah wujudul hilal, di situ sudah terjadi tanggal awal Hijriah. Bagi kita tidak bisa, tergantung ketinggian bulannya. Kalau seandainya masih 1 derajat, di bawah 2 derajat, itu tidak mungkin untuk terlihat bulannya. Sehingga kalau ada yang mengatakan saya melihat bulan, itu dipertanyakan, gitu kan. Nah, tapi bagi Muhammadiyah, bila mana sudah ijtima, di situ wujudul hilal. Bagi kita ijtima betul kita laksanakan, tapi ketinggiannya, kriterianya harus 2 derajat. Muhammadiyah itu 0 derajat saja, karena memang sudah ijtima, sudah masuk bulan. Nah, di situ jelas perbedaan berarti. Ya, kita belum melaksanakan Lebaran, mereka sudah melaksanakan Lebaran. Ini sering terjadi di belakang dulu ya, terjadi begitu. Ya, semacam itu. Bahkan yang sering terjadi lagi, yang di mana itu, yang aliran itu tuh ya,
Nah itu Iya. mendahului kalau nggak salah ya, lebih dahulu lagi itu. Jadi ada beberapa kelompok ini. Beberapa kelompok, ya. Ada 3 kelompok Kalau gitu, yang merasakan lebaran. lebarannya ikut semua, jadi tiap hari lebaran berapa hari itu ya Pak Iya, Kiai? iya. Jadi ini Pak Kiai terkait dengan ini tadi, sangat mungkin terjadi perbedaan hari raya itu. Iya, iya. Otomatis itu kadangkala bisa menjadi masyarakat juga resah. Iya. Tapi Bingung. bingung. Mm-mm. Nah, dalam posisi seperti ini, ya, yang perlu kita jadikan pegangan Iya. atau kita ikuti itu sebetulnya yang mana itu Pak Kiai? Jadi ada yang menentukan hari ini, menentukan hari ini, menentukan hari ini, sedangkan kemudian pemerintah menentukan di hari yang tanggal 29, ya. Artinya hari mendekati. Nah, biasanya kan kalau sidang isbat atau ru'yatul hilal kan di tanggal 29 sore menjelang tanggal 30 itu kan, biasanya seperti itu. Nah, yang bisa atau jadikan kita pegangan atau kita ikuti itu yang mana Pak Kiai? Yang mana ya? Yang kuat secara hukum, kuat secara secara aturan dan sebagainya. Baik. Terima kasih, ini pertanyaan baik sekali, sebab supaya masyarakat juga tahu ketika ada perbedaan pendapat dalam menentukan awal Syawal, ada yang lebih dulu lebaran, ada yang kemudian, ada lebih akhir lagi, mana yang harus kita pegang dan ikuti. Sebaiknya demi kemaslahatan, demi juga persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa ini, kita ngikutinya kepada pemerintah. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama di situ, Kementerian Agama, hasil sidang isbat itu ketika ditentukan hari anu kita ikuti. Ya. Sebab kenapa? Jelas dasar hukumnya dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semuanya harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat juga kepada ulil amri, artinya pemerintah. Dan tentunya pemerintah ini bisa menetapkan hukum yang pasti. Hukmul hakim iljamun wa yarfaul hilab. Ketetapan pemerintah ini bisa mengikat dan juga bisa menghilangkan perbedaan. Oleh karena itu, dimanapun negara sebetulnya selalu mengikuti ketetapan pemerintah. Kita harapkan di Indonesia juga semuanya mengharapkan seharusnya ikuti saja pemerintah. Ketika pemerintah memutuskan, kita ikuti. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Tidak terasa sudah 60 menit kita berbincang dialog seputar terkait dengan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ini terkait dengan metode ataupun model bulan Hijriah. Ya. Mungkin bisa saya simpulkan ya Pak Kiai. Nggih, mangga. Dalam penentuan atau proses awal bulan Hijriah, yakni tahun 1442 Hijriah ini, 1 Syawal, ini menggunakan metode istiqmal, ya, bahwa dalam proses hisab diperoleh tinggi hilal negatif 5, sekian, sehingga secara astronomis itu sangat tidak mungkin untuk dilihat, sehingga kemudian banyak para ahli baik astronomi kemudian ahli ilmu falak menentukan awal bulan Hijriah atau 1 Syawal 1442 Hijriah ini dengan metode istiqmal, yakni jatuh pada tanggal 13 Mei 2021. Tetapi keputusannya menunggu sidang isbat dari pemerintah. Kemudian yang kedua, ketika terjadi perbedaan terkait dengan penentuan awal bulan, ya, khususnya yang terkait dengan ada hubungannya dengan ibadah-ibadah baik mahdoh maupun ghairu mahdoh, kita ikuti keputusan dari pemerintah, karena keputusan pemerintah itu mengikat semua warga, mengikat semua yang masuk ke dalam wilayatul hukmi tersebut. Demikian pemirsa yang budiman, tidak terasa 60 menit sudah berjalan dalam program
Ramadan Menyapa yang diselenggarakan oleh LP2M IAIN Syekh Nur Jati Cirebon bekerja sama dengan RCTV. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali tahun depan, Ramadan yang akan datang. Dan sekedar informasi bahwa alhamdulillah di IAIN Syekh Nur Jati Cirebon sudah turun SK Prodi Ilmu Falak, sehingga kemudian tahun ajaran baru mudah-mudahan bisa menerima mahasiswa baru S1 Prodi Ilmu Falak. Mudah-mudahan IAIN Syekh Nur Jati bisa berkontribusi dalam keilmuan, dalam pengembangan ilmu falak, khususnya di wilayah Cirebon dan khusus umumnya di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.